وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan satu kelompok orang menjadi pecinta-pecintanya atau menjadi wali-walinya. Jadi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai wali itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diangkat oleh Allah, diutus menjadi nabi dan rasul, itu orang pilihan Allah. Kadakawa baka hendak menjadi nabi, kadada sekolahnya menjadi nabi, sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 supaya jadi nabi kadakawa. Karena orang-orang yang menjadi nabi itu pilihan Allah. Oleh karena itu disebut nabi biasanya gelarnya Al-Mustafa, orang yang sudah disaring. Al-Mukhtar, orang yang dipilih. Pilihan Allah para nabi itu. Demikian juga para wali adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk, atau anak cucu kita, zuriat termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi para wali-walinya. Kalau hendak alim bisa kita belajar sekolah, lawas-lawas masuk pesantren alim, tapi belum tentu jadi wali. Kalau jadi wali pasti orang itu alim. Kada mungkin Allah Ta'ala menjadikan kekasihnya dari orang bebungulan. Pasti orang alim yang dijadikan oleh Allah sebagai wali-walinya. Orang jahil kada mungkin jadi wali. Sembahyangnya kada sahnya. Mantap, setelah ajar bacaan bagus. Itu kan je, belum baudunya aja aku aja. Nah, ada baudu sembahyang gue. Ada sah ya kalau. Jadi kada mungkin orang jahil jadi wali. Beribadah aja bisa kada sah. Bebasuh kami bisa kada tiis. Mun bebinian masalah haid bisa kada mengerti, mun kada tahu ilmunya, kayak apa jadi wali? Orang wali pastinya alim. Tapi kada seberatan orang alim dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi wali. Mudah-mudahan kita termasuk dipilih. Amin Allahumma amin. Dan salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terpilih, orang yang terpercaya. Dan juga salawat salam atas para keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para wali, para ulama, dan guru-guru kita, serta pengikut-pengikut mereka sampai kepada hari kiamat. Bahari ada kisah. Orang biasanya makan di wadah itu biginya dipalar lah, dijarang atau disangak. Kebetulan minyak goreng larang, jadi dibanam. Ketawa aja dulu. Sidin itu berkehendak jadi wali, cuma kada dikehendaki Allah jadi wali. Perasa sidin wali sudah lawas bahaluat, kada keluar ke masjid, kada sembahyang, kada disaroni orang, kada mau sarwan bahaluat sidin uja. Cuma 2-3 hari kada sin makanan lapar. Ada terdapat begitu wadah bekas bini makan, minyak kada ada, kompor habis, dapur ada, banam sidin, banam 10 biji sidin banam, ganakan. Begitu di hati jadi 11. Berhasil aku bahaluat ujar sidin. Keluar keramatku, membanam 10 biji jadi 11. Sebiji kah keramatku dapat ujar sidin. Pengumuman lawan cucu, kiawi cucu. Datangan cucu, nah tahu lah ikam aku sudah pakaian ikam bakal rahmat dari orang-orang suruh hilang. Iyalah kayak jarang saya bang dahulu. Ragu-ragu sedin. Kalau pina masam kayak aja. Ambil kayak guliming-guliming di keramatku nih harap sok aja sedin apuahnya. Rasai sidin yang masam juga aja sedin. Sekalinya tahi kucing. Karomat aja. Jadi kada kawa dikehendaki kita menjadi wali, bercita-cita, berkeinginan menjadi wali Allah Ta'ala itu bagus, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang utama.
bagus deh kita hendak jadi wali, artinya kita gawian bagus sebagaimana gawian wali Allah Subhanahu wa taala. Daripada hendak jadi wala terus. Udah pokoknya jadi wali itu aja. Uyuh, jadi wala aja. Jangan, bagus aja bukan hendak menjadi wali. Cuma kita berdoa mudah-mudahan termasuk yang dipilih oleh Allah. Biasanya kita berdoa, waj'alna min awliyaikal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan wali-wali Engkau yang bertakwa. Pada termasuk wali, mudah-mudahan dikumpulkan bersama para wali. Amin Allahumma amin. Bermula nasabnya radhiyallahu an. Abah guru kumpul. Dari pihak ayahnya adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedangkan nasab beliau dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Allamah Mufti Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bertemu nasab sidin antara abah lawan mama pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Khalid bin Mufti Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi sidin keturunan Datu Kalampayan dari ibu bini Datu Kalampayan keturunan Cina. Semalam ngarannya Huat atau Huat no Nio alih ngarannya, keturunan nang Cina. Makanya sidin termasuk nang putih-putih orangnya, bungas-bungas. Karena orang Cina itu putih, matanya sipit. Kalau kita matanya sipit, awaknya hirang. Dapat sipitnya aja. Lahir beliau pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijrah atau bertepatan 11 Februari 1942. Ketika beliau lahir itu, mata beliau terpejam, tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Tubuh beliau pun membiru hingga nenek beliau yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Tetapi dengan berkah doa dari orang soleh, Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya berangsur-angsur merah seperti bayi pada umumnya dan tangisnya pun keluar terdengar. Akan tetapi tiadalah ia mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Tetapi setelah beberapa lama diketahui beliau mau menyusu, asal ibunya tidak ada di sisinya orang lain selain yang mahramnya. Nah, jadi sidin dilahirkan dalam keadaan menangis, kemudian dalam keadaan membiru. Didoakan orang soleh, akhirnya mau. Bagus kita kalau bisi anak lahir itu ada orang soleh yang mendoakan. Syukur-syukur kalau abahnya soleh, ngarannya soleh, orangnya soleh. Bini sidin solehah, anaknya solehun. Lahir adzan kan telinga kanan, jangan kada ingat. Mbah lahir jangan bedangdutan, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu kudu sebanyak-banyak lagu macam biasa aja ya, kalau kita bisa aja adzan sebertahan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian telinga kiri iqamatkan. Sebelah kirinya iqamatkan. Menghadap kiblat kah? Tasarah aja, cuman sunnah menghadap kiblat. Bila kadada lakian bebinian tetap dianjurkan mengadzankannya. Di rumah itu kadada misalnya abahnya madam pegawai jauh, Marina kadada kai kadada tinggal bebinian aja lagi. Bebinian nang mengadzankan kada papa. Imbah diikomatkan telinga kiri, bacakan inna anzalna minimal 1 kali, bagusnya 3 kali. Hendak banyak lebih bagus 7 kali. Supaya anak kita dipeliharakan daripada zina. Itu amalan guru-guru kita zaman dahulu. Apa tafaulnya dengan berkah surah Al-Qadar yang isinya adalah tentang Al-Quran. Allah memeliharakan kesucian Al-Quran mulai dari diturunkan sampai hari kiamat. Dengan berkah itu mudah-mudahan kita pun dijaga kesucian daripada zina. Yang di akhir zaman ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zina itu akan banyak dilakukan oleh umat sidin. Bahkan ada yang menghalalkan
zina. Nah, jadi baca itu. Bagus kalau ada orang soleh. Kalau orang dahulu biasanya diberi ngaran langsung lah. Itu ngaran tatak pusat, ngaran tangkai pusat. Nah, begitu lahir langsung diberi ngaran. Ngarannya Zainab, bila beginian. Langsung diberi ngaran. Belum lagi tasmiyah resmi. Nah, itu orang soleh bagus langsung memberikan ngaran lawan inya. Asal ada ngarannya dahulu. Nah, ini adalah nama beliau ketika masa kecil, yaitu Kushairi. Kemudian diganti oleh orang tua beliau dengan Muhammad Zaini atas permintaan Sidin seorang, karena mengikuti nama seorang ulama besar di masa itu, yaitu Tuan Guru Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Irang, atau Marina Sidin tadi juga, tempat Sidin berdiam. Nah, Sidin tadi kada mau menyusu, sekalinya kada mau menyusu bila di tengah orang banyak. Kalau anak kita tengah orang banyak menyusu, waktu malam kada mau menyusu, nangis saja semalaman. Jadi jangan sampai turuti Sidin ini menyusui anak ketika tidak ada orang. Ya, kalau ada mahram kada apa-apa. Jangan sampai di tengah jalan. Jangan menyusui di tengah jalan, ditabrak orang dia. Ya, kalau sambil kepandiran, menggibah, menggosip, nonton TV, menyusui anak, orang banyak di situ, sepuh-sepuhan, ada tetangga, ada juga rame benar berkisah, terguring-guring anak juga mendengari sambil menyusui. Nah, jangan sampai. Amun sesama bebinian, Bang, gitu. Sesama bebinian, aurat bebinian itu nama wajar terlihat. Jangan juga ditampayakan susu ada bebinian, nama wajar terlihat. Kalau bebiniannya orang fasik, maka auratnya sama dengan laki-laki orang fasik. Bebiniannya tuh nakal, misalnya contoh nakal itu orangnya lesbi misalnya atau fasik. Ya Allah, ketujuh sesama bebinian, maka aurat pian sama dengan aurat ketika berhadapan dengan laki-laki, seluruh tubuh kecuali telapak tangan dengan muka atau wajah. Kalau sesama bebinian, nah auratnya yang wajar tampak, kayak lakian lintuhut ke bawah atau pusat ke atas, susuk yang intimnya tutupi juga jangan kelihatan. Apalagi pada tampayan ganal siapa ujian. Jadi nama Sidin diganti Ahmad Zaini menuruti orang soleh. Bagus kita nih bila hendak mengarani anak, turuti ngaran orang soleh, ngaran-ngaran nabi, ngaran-ngaran sahabat, ngaran-ngaran alim ulama, ngaran-ngaran wali. Tafaul ngarannya istilahnya dalam bahasa agama itu. Dengan berkah Sidin jadi orang soleh, kita menuruti nama Sidin, mudah-mudahan jadi orang soleh juga. Nah, itu ngarannya tafaul. Tafaul. Menuruti artis, mudahan jadi artis juga. Jadi jangan, ya kalau Adam jangan nama Nabi, Bang. Soalnya Adam Jordan ujungnya, Adam Smith. Jadi turuti ngaran orang soleh bagus. Beganti ngaran Sidin ini. Jadi misalnya anak kita kada bagus ngaran karena dahulu belum hijrah jahiliyah bebungulan, diganti ngarannya kada apa-apa. Betakun lawan alim ulama, kira-kira ngapa ngaran nang bagus, ganti ngaran. Karena nama itu akan menjadi nama yang kita dipanggil pada hari kiamat. Innama tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Ujar Nabi, bagus sih nama karena hari kiamat kita dipanggil dengan nama di dunia dan nama orang tua kita. Jangan pakun ngaran Kantut. Kantut bin Bau. Nah, jadi bagus sih ngaran. Dan adalah halnya beliau sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yang terpelihara, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Karena termasuk yang dipilih tadi. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar memeliharanya, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini. Dan juga adalah halnya beliau tidak pernah ihtilam atau mimpi basah seumur hidupnya. Mimpi basah atau ihtilam ini tanda orang balik kalau laki-laki. Bila kadasin ihtilaman, batasnya 15 tahun. Bila sudah 15 tahun gak ada ihtilam, nah berarti sudah masuk masa balik. 15 tahunnya hitungan tahun hijrah, lain hitungan tahun masehi.
Kalau 15 tahun tuh berarti selisihnya kira-kira 6 bulan sudah. Jadi ulang tahunnya hitungi tahun tanggal hijrah, lahir Muharram, berarti ulang tahunnya Muharram ya, kalau sampai 15 kali ulang tahun berarti umurnya 15 tahun. Selisihnya setiap tahun itu biasanya 11 hari. Kalau 2 tahun berarti 22 hari. 3 tahun 33 hari, sebulan sudah 3 tahun. Kalau 9 tahun berarti berapa tuh? 3 bulan sudah selisihnya. Nah, ya kalau 12 tahun berarti setengah tahun sudah selisihnya. Kalau sampai 30 tahun itu berarti selisihnya setahun. Makanya Datuk Kalampayan itu meninggal dalam umur 105 tahun hitungan tahun Masehi, 102 tahun hitungan tahun Hijrah. Atau paling 105 tahun hitungan tahun Hijrah, 102 tahun hitungan tahun Masehi. Nah, selisihnya 3 tahun karena Sidin umur panjang di atas 100. Kemudian di antara kebiasaan beliau, guru sekumpul ini mulai lagi halus. Beliau sejak kecilnya dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Sekalipun kehidupan radhiyallahu anhu sekeluarga sangatlah susah. Kalau kita ziarah ke sebarang Masjid Al-Karamah, ada bekas rumah Sidin masih dijaga, dipelihara sampai wahini. Halus benar rumah Sidin. Hitungan kira-kira 3 kali 4 kita sampai halus rumah Sidin Bahari. Bekas rumah Abah Guru Sekumpul waktu lagi halus. Tetapi sudah dididik oleh ibu bapak beliau dengan sifat pemurah, meskipun Sidin hidup dalam keadaan susah. Karena kita ini meskipun susah tetap bisa pemurah. Pemurah itu tidak harus kaya, miskin atau tidak berkecukupan pun bisa pemurah semampu kita. Tidak perlu menunggu sugih. Aku kan mensugih aja. Sama khatamaan itu hendak menaikkan haji. Mensugih lah. Jangan menunggu sugih. Kita mampu ini menolakkan orang umrah, tolakakan. Mensugih, kena ku traktir makan sabarataan. Aduh, usah nunggu sugih. Wah ini kawan ukarakan gulaan, tukarakan gulaan. Tetangga baacaraan, kawan ukarakan semangka, tukarakan semangka. Bawakan ya kalau kita pemurah, kawan terus berbuat berbagi, berbuat baik semampu kita. Jangan menghadang sugih. Kalau kita ada sugih sampai mati. Jadi semampu kita. Nah, Sidin sudah dididik mulai halus bersifat pemurah. Apalagi sampai Sidin tuha, sampai Sidin menjadi guru, jadi alim ulama, jadi wali Allah, makin pemurah, makin sugih, makin pemurah. Jangan sampai kita makin sugih, makin pelit. Ujar Nabi, itu harta yang paling bagus di tangan orang soleh, karena orang soleh itu pasti pemurah. Harta yang paling buruk di tangan orang jahil, karena orang jahil itu pasti bakhil, pasti pelit. Pemurah itu wajib kita tunaikan dahulu. Nafkah anak bini ditunaikan, anak disekolahkan, diungkusi, hutang dibayari, namun ada ya kalau itu pemurah. Ini kan ada pemurah aja nyumbang masjid terus mentraktir orang tiap hari, hutang kata dibayar-bayar. Nang wajib bayar hutang. Selesai nang wajib, ada sisa yang sunnah-sunnah. Itu namanya pemurah. Kemudian yang bagus-bagus, yang mubah ada bapak, tapi utamakan yang sunnah. Memberi masjid, bagus, amal jariah. Memberi pesantren, bagus. Mengungkusi anak orang sekolah, bagus. Nah itu amal jariah, namanya pemurah. Mengungkusi orang bakrokian, nah itu kain aja, itu lain pemurah ya. Kalau mun lagu-lagunya bagus, mubah aja. Mun lagu-lagunya maksiat, haram juga pian. Nang kayak jam semalam, cinta satu malam, bungulnya, itu haram ya kalau lagu Bahari kan itu. Jadi pian mendanai itu pun bukan pemurah ngarannya, termasuk mengeluarkan harta di jalan nang haram, lain pemurah. Nang pemurah itu dalam hal nang sunnah-sunnah, dalam hal nang wajib-wajib, dalam hal nang mubah-mubah ada bapak. Acara 17 Agustusan masih nungi kekanakan, acara lomba makan kerupuk, meniup gelembungan. Nah itu mubah ya, kalau boleh aja pian anak menyumbang. Cuma utamakan nang wajib, utamakan nang sunnah.
Kemudian di antara tabiat beliau sejak kecil, beliau bersifat tawadu serta suka bersifat khumul, yaitu menyembunyikan segala khususiat dan karamah sidin dan makam sidin, dan mengamalkan perkataan ulama, satrul aurati wajibun wa satrul khususiyati aujabu. Menutupi aib aurat itu wajib, tetapi menutupi kemuliaan khususiat itu lebih wajib lagi. Di antara pesan sidin kepada murid-murid sidin, buhan pian ini mungkin pernah berguru dengan sidin lah, pernah datang, pernah silaturahim, pernah berijazah mungkin. Nah, di antara pesan-pesan sidin yang disimpulkan ditulis oleh penulis manakib, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni ahlus sunnah wal jamaah yang akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dhalalah, akan membawa ke dalam neraka. Kita bersyukur dengan adanya Abah Guru Sekumpul, dengan adanya Datuk Kalampayan ini, kita tanah Kalimantan khususnya Martapura, Banjarmasin dan sekitarnya terjaga daripada paham-paham nang sesat. Kita tetap ahlus sunnah wal jamaah, kada sampai kepada nang terlalu keras ketat kayak Wahabi, seraba bid'ah, seraba sesat. Kada pernah digawi Nabi bid'ah sesat, maulidan bid'ah sesat, tahlilan bid'ah sesat, burdah bid'ah sesat. Nah, orang Wahabi kada juga terlalu longgar nang kayak Syiah, menambah-nambahi. Syiah itu kalau kita azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tambahinya asyhadu anna aliyan waliyullah, tambahinya ali waliyullah. Sembahyang supaya balain lawan orang kita 3 kali nya sehari. Kada sah amun kada ada batu Karbala di muka. Jadi diandakinya batu di situ, nah batu Karbala, tempat Sayyidina Husain meninggal dunia. Para sahabat Nabi dilaknatnya, dikafirkannya, dikutuknya, didoakannya tiap khutbah Jumat, tiap imbah sembahyang. Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih, karena ia lebih mengutamakan Sayyidina Ali aja. Dianggap mengambil haknya Sayyidina Ali dalam memimpin khalifah setelah Nabi meninggal dunia. Nikah, ini ada nikah mut'ah, nikah kontrak, bebatas waktu. Pian umpama memadam tulak ke Jakarta, pisah lawan laki, terdapat orang Syiah, kita kawin ujarnya. Aku nikahi ikam, kawin kontrak, nikah mut'ah 5 bulan. Bila sudah selesai 5 bulan, kita pisah otomatis. Nah, itu namanya nikah mut'ah, ada di Syiah. Jadi hati-hati. Mulai zaman hidup Guru Sekumpul ini sudah Sidin memberikan pesan kepada murid-murid Sidin, hati-hati, banyak Syiah di tempat kita ini. Jangan sampai anak cucu kita, kenalan kita, tetangga kita terumpati aliran Syiah. Zaman Sidin belum banyak Wahabi, tapi wah ini sudah banyak juga di tempat kita Wahabi. Maka hati-hati. Mudah-mudahan kita dijagakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada aliran-aliran sesat yang menyimpang itu. Kita kadang memadahi bubuhannya sesat, bubuhan Wahabi kan. Cuma inya nang macak memadahi bubuhan kita sesat ya kalau. Karena inya masih sama lawan kita, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Kalau Syiah tadi belain sedikit, maka kita kadang menyambatnya sesat. Cuma terlalu ketat sampai membid'ahkan nang bagus-bagus, mengharamkan nang sunnah-sunnah, menyuruh kita meninggalkan hal-hal nang bagus. Nah itu menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang nang ulang tahun hari ini, Ibu Hajjah Ma'nawiyah. Mudah-mudahan Sidin dengan berkah Abah Guru Sekumpul diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, diberikan keberkahan dalam hidup Sidin, dalam keluarga Sidin, dalam harta benda Sidin, diberikan anak cucu zuriat yang salih dan salihah. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها. إلهنا تب علينا توبة نصوحا قبل الموت، وحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، ونسألك النجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.